Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita masih membahas tafsir daripada surah Al-Fatihah. Dan kita masuk pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah hidayah pada kami kepada jalan-Mu yang lurus. Sudah layak seseorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim setelah sebelumnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau seseorang sudah beribadah hanya kepada Allah, kemudian berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah, maka sudah layak seorang muslim mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami akan jalan-Mu yang lurus. Sebelum saya jelaskan tentang makna ihdinas siratal mustaqim, ada 3 kata dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Pertama, ihdina. Di sini ada kalimat hidayah. Kemudian as-sirat, kemudian mustaqim. Apa 3 makna ini? Pertama, hidayah. Kita ingat kisah Salman Al-Farisi. Bagaimana dia mengejar hidayah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seseorang yang berasal dari negeri Persia. Ayahnya seorang penyembah api, Majusi. Dari kecil Salman itu sudah dididik untuk taat kepada agamanya. Dia tidak boleh keluar dari tempat ibadahnya, disuruh menjaga api 24 jam, jangan sampai padam. Karena kalau sampai padam, padam pula Tuhannya. Jadi harus dijaga. Karena api itu simbol cahaya, dan cahaya itu simbol kebaikan. Ketika padam, maka akan memunculkan kegelapan, dan kegelapan itu simbol keburukan. Begitulah keyakinan orang Majusi. Jadi Salman Al-Farisi suruh duduk saja, jaga api, jangan mati. Suatu ketika ayahnya ini memperbaiki rumah, sehingga pekerjaan di kebunnya itu tidak bisa dilakukan. Karena Salman sudah cukup dewasa, maka ayahnya mengatakan, ya Salman, idhab ilal majra'ah, kau pergi ke kebun sana, wakili abimu, kerjakan ini dan itu. Berangkat Salman Al-Farisi. Rupanya dari rumah dia ke kebun itu lewat kepada sebuah kanisa, gereja. Dan ketika itu ingat bahwa agama yang paling benar Nasrani, karena Islam belum ada. Masuklah Salman ini ke dalam gereja itu. Rupanya di situ ada orang yang sedang belajar, sedang sholat, sedang belajar agama Nasrani. Ikut-ikut duduklah di situ dia, mendengarkan wejangan-wejangan dari uskup di situ. Rupanya hidayah masuk di dalam hati. Dia menganggap bahwa agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan nongkrongnya api gitu. Akhirnya pulang dia. Sudah sore pulang. Ditanya bapaknya, sudah selesai pekerja di sana di sini. Salman, enggak, aku enggak ke kebun. Lah, aku suruh ke kebun, kau kemana katanya? Kata Salman, ya abi, saya masuk ke dalam sebuah tempat, isinya orang belajar agama. Wallahi demi Allah, dinuhum wa salatuhum khairun min dinina wa salatina. Wahai ayahku,
agama mereka dan solat mereka aku lihat jauh lebih baik dibandingkan agama kita dan solat kita. Oh, kata ayahnya tidak benar itu. Tidak benar. Dinuna wa solatuna khairun min dinihim wa solatihim. Tidak. Agama kita, solat kita jauh lebih baik wahai Salman. Oh, jangan terpengaruh. Tapi Salman kekeh mengatakan tidak. Mereka lebih baik. Akhirnya kemudian diikatlah Salman. Karena takut dikurung di tempat ibadah itu. Tapi karena hatinya sudah kacau, maka dia merintahkan salah satu pembantunya untuk mencari informasi kepada gereja tersebut. Tanya kepada uskup di gereja itu, mana pusat dari agama itu, di mana pusatnya. Kemudian dia mendapatkan kabar bahwa pusatnya adalah di Syam. Mulailah dia dapat informasi, dia pun kabur, kemudian berangkat ke Syam. Sampai di Syam, kemudian dia menemui orang yang dimaksud uskup akbar itu. Belajarlah di situ. Masalahnya orang yang dianggap uskup ini rupanya uskup haram nih. Dia suka minta-minta sedekah, tetapi sedekahnya tidak disalurkan kepada fuqara dan masakin, malah kemudian digudangkan untuk keperluan dirinya saja. Dan Salman tahu. Akhirnya Allah takdirkan uskup ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Salman tidak mau menguburkan. Orang-orang pun mengatakan, ya Salman, oh ini orang gereja, kenapa kau tidak menguburkan uskup itu? Enggak saya kuburkan. Kenapa? Karena uskup ini pengkhianat. Kenapa kau bilang pengkhianat? Ya, karena dia mengambil sedekah orang bukan disalurkan kepada fuqara dan masakin, malah untuk kepentingan dirinya. Kalau kalian tidak percaya, saya kasih tahu tempat emas-emasnya itu. Bongkar emas semuanya. Datang ibu-ibu, oh ini gelang saya, ini kalung anak saya, ini. Diambil semua. Akhirnya uskup tidak jadi dikubur, diletakkan, diikat, dipon, dilempari batu. Kemudian uskup ini mati, diganti dengan uskup yang baru, lebih soleh lagi. Tidak sebagaimana uskup yang pertama. Masalahnya sudah sepuh, sudah tua. Salman tidak lama belajar kepada uskup ini karena sudah mendekati wafatnya. Tapi sebelum mendekati wafatnya, Salman mengatakan, ya uskup, kalau kau mati harus kemana lagi aku belajar? Kata uskup ini yang ada di Syam, sebaiknya kau datang ke Mosul. Mosul itu di mana? Di Irak. Mosul itu di Irak, di Nainawa, tempat Nabi Yunus di situ. Berangkatlah setelah meninggalnya uskup di Syam ini ke Mosul, ke Irak. Maka dia belajar kepada uskup yang ada di Irak, di Mosul. Tapi sayang, rata-rata uskup itu sudah tua masalahnya. Jadi dia tidak lama belajar, tiba-tiba uskup yang di Mosul sakit, kemudian sakitnya pula menyebab wafatnya dia. Tapi sebelum wafat, dia minta wasiat. Harus kemana lagi saya belajar, kata Salman. Kata uskup yang ada di Mosul, aku tidak tahu uskup yang lebih baik yang diambil ilmunya kecuali uskup yang ada di Nasib. Nasib itu di Turki. Nasib, makanya ketika kita bicara tentang jin yang masuk Islam itu jin nasibin. Ada yang mengatakan jin nasibin itu maksudnya jin dari Turki, ada yang mengatakan nasibin di sini jin dari Yaman. Jadi berangkatlah Salman ke Nasibin, ke Turki. Sampai di Turki, dia belajar kepada seorang uskup yang ada di sana. Lagi-lagi sudah tua dan sudah dekat ajalnya. Akhirnya kemudian kata Salman, wahai uskup, harus belajar kemana lagi saya? Kata uskup, pergi kau kemana? Ke Amuria. Masih daerah dekat dengan Turki juga, tapi sudah keluar perbatasan. Amuria ini ada kisah sendiri. Di masa Khalifah Mu'tasim, ketika ada seorang wanita dilecehkan auratnya, kehormatannya, kemudian berteriak-teriak, wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku, katanya. Khalifah Mu'tasim itu yang memenjarakan Imam Ahmad. Akhirnya kemudian kata orang-orang kafir di Amuria,
di mana Mu'tasim, di mana kamu, katanya. Mu'tasim di Baghdad, Basrah jauh, katanya. Siapa yang akan menolong dan suaramu sampai ke sana? Rupanya ada seorang muslim mendengar teriakan wanita yang dilecehkan kehormatannya. Berangkat dia dari Amuriyah ke mana? Ke Basrah. Memberitahu Khalifah Mu'tasim. Dengan sebab itu Imam Ahmad dibebaskan. Kenapa? Ada perkara besar menyerbu Amuriyah. Yang sebelumnya tidak ada khalifah yang sanggup mengalahkan Amuriyah. Mu'tasim menggerakkan pasukan gara-gara teriakan seorang wanita itu. Berangkat dia ke Amuriyah, dikempur Amuriyah, kalah. Gara-gara teriakan seorang wanita. Kata Salman, kemana lagi aku harus belajar? Kata uskup yang ada di Nasib, pergi ke Amuriyah. Berangkat dia ke Amuriyah. Rupanya yang di Amuriyah pun sudah sepuh juga ini. Sudah mendekati ajalnya. Maka dia mengatakan, aduh gimana saya ini? Saya dari Irak, Iran. Persia kan Iran sana kan. Dia kan orang Iran. Majusi Iran sana. Berangkat ke Syam. Sampai di Syam berangkat lagi ke Irak. Sampai Irak berangkat lagi ke Turki. Dari Turki ke Amuriyah. Subhanallah, ini orang belajar nih. Akhirnya ketika menjelang ajalnya, wahai uskup, saya harus belajar kemana lagi? Kata uskup di Amuriyah, demi Allah, saya tidak melihat ada uskup yang baik. Sebaiknya kau jangan cari uskup lagi, katanya. Kenapa? Karena tahun ini tahun khurujun Nabi. Tahun ini tahun keluarnya Nabi. Kata Salman, tahun keluarnya Nabi? Ya, tahun keluarnya Nabi. Kau nggak perlu belajar kepada uskup, cari Nabi ini, katanya. Kemudian dia tanya, di mana Nabi ini? Mana alamatnya? Bagaimana ciri-cirinya? Maka uskup ini memberitahu alamatnya, kau datang ke sebuah negeri, di situ banyak tumbuh pohon kurma, satu. Yang kedua, negeri itu terletak bainal harrataini, ada dua bukit semua warna hitam, batu-batunya. Maksudnya disyaratkan ke Madinah. Kemudian ciri-cirinya, kalau kau berjumpa, dia tidak makan sedekah. Dia makan hadiah. Dan di antara kedua punggungnya ada stempel kenabian. Kau cari orang. Dia di Turki. Madinah, Turki itu bukan perjalanan yang dekat. Gimana caranya? Harus cari orang Arab yang bisa menuntun dia sampai ke Madinah itu. Akhirnya dia mendengar bahwa ada kabilah Kalb dari Madinah, dari Mekah ke Turki hendak berniaga. Dia dengar itu dan hendak balik lagi ke negeri Arab. Maka datangilah Bani Kalbi ini oleh Salman Al-Farisi, minta agar ikut bersama mereka tanpa berpikir kan tentang keselamatan. Tetapi Bani Kalbi ini tidak mau bawa dia, kecuali dia harus bayar mahal. Akhirnya dia pun menghabiskan kekayaannya, bawa saya ke negeri Arab. Diberangkatkanlah Salman dengan para peniaga Arab ini. Ketika sampai di Wadil Qura, Wadil Qura itu antara Taimah dan Khaybar, itu Wadil Qura namanya, dekat dengan Madinah. Dari kejauhan dia lihat pohon-pohon kurma. Wah, jangan-jangan ini maksudnya. Harusnya Salman itu turun di situ. Tapi ketika minta turun sama para peniaga, nggak boleh. Kamu budak kami, katanya. Jadi kan budak pula dia. Memang begitu. Jadi tradisi zaman dulu itu memang biasa. Kadang-kadang menculik orang merdeka kemudian dijadikan budak dan dijual gitu. Jadi Salman ini sudah bayar, jadi budak pula dia. Karena dia takut dibunuh. Maka Salman diam saja, akhirnya dia dijual kepada seorang Yahudi di Wadil Qura itu. Maka bekerjalah dia kepada seorang Yahudi. Ketika sudah bekerja kepada seorang Yahudi, maka Salman Al-Farisi tidak bisa apa-apa, namanya budak, takut kan. Sampai ketika dia berada di atas pohon kurma, sedang unduh kurma gitu. Tiba-tiba datang keponakan orang Yahudi. Melihat karena Salman ini orangnya cekatan, gesit, rajin, maka dia ingin membelinya. Maka dibelilah Salman oleh orang Yahudi juga, masih sama kerabat, kemudian dibawa ke Madinah.
Sampai di Madinah, dia melihat pohon kurma, melihat ada batu-batu berwarna hitam, senang sekali. Oh, ini yang dimaksud uskup itu maksudnya. Jangan-jangan di sini, katanya. Insya Allah berikan hidayah. Jadi satu ketika dia sedang manjat pohon, rupanya saudara orang Yahudi ini datang menceritakan tentang kedatangan Rasul dan mengatakan qatalallahu Bani Qailah, katanya. Celaka Bani Qailah. Bani Qailah itu nenek buyutnya Khazraj dan Aus. Dan Khazraj dan Aus itu disebut Ansar. Jadi orang-orang Ansar itu terdiri dari dua kabilah namanya Khazraj dan Aus. Lah nenek buyutnya itu dari Bani Qailah. Orang Yahudi ini mengatakan qatalallahu Bani Qailah, katanya. Semoga Allah mencelakakan Bani Qailah. Mereka berkumpul kepada seorang yang mengaku nabi yang berasal dari Mekah, katanya, dan mereka sedang berada di Kuba. Artinya Rasul baru datang tuh di Kuba. Mendengar itu Salman langsung turun dia dan mengatakan kepada majikannya, gimana? Tadi saya dengar ada namanya. Apa kau ditamparnya Salman? Kau ini budak kerja aja, ngapain kau tanya-tanya Nabi, katanya. Namanya budak ya, kerja lagi. Tapi Salman terus nguping dia. Sampai akhirnya ketika betul-betul Rasul sudah di kota Madinah, sudah dekat jarak dia dengan Rasulullah, maka dia mengumpulkan kurmanya, kemudian dia bawa kepada hadapan Rasul dan mengatakan, saya punya kurma dan saya sedekahkan. Anda jauh-jauh dari Mekah, mungkin Anda lapar. Tapi Rasul tidak makan. Wah, ini ciri yang pertama. Kemudian besoknya dia datang lagi, bawa kurma lagi. Wahai fulan, wahai sayyid, saya bawa kurma. Ini enggak sedekah, ini hadiah. Maka Rasul tiba-tiba memakan dan menyuruh para sahabat makan. Wah, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, masalahnya tanda kenabian di sini. Rasul pakai baju, orang dulu pakai baju ihram, bukan kayak baju antum. Baju sehari-hari mereka itu ihram itu. Ini saja Nabi. Salman kan pengen tahu, tapi Rasul tidak mau buka. Hari pertama gagal melihat, hari kedua gagal melihat, hari ketiga gagal melihat, sampai akhirnya ketika ada penguburan. Nabi SAW menunggu parit galian itu, maka Salman berada di belakang Rasul. Tapi rupanya Rasul perasan bahwa di belakang ada orang. Langsung dia buka. Rupanya dia nampak stempel kenabian warna putih di belakang, di antara dua katif. Salman memeluk dari belakang dan mengatakan alhamdulillah sambil menangis. Begitulah hidayah dikejar. Sampai akhirnya Salman menggantikan posisi Abu Jahal. Ketika Rasul mengatakan Allahumma izzal Islam bi umaraini, ya Allah muliakan Islam dengan dua Umar, maksudnya Abu Jahal dan Umar bin Khattab, Allah kasih satu. Tapi Allah ganti Abu Jahal dengan Salman Al-Farisi. Jauh-jauh dari Persia. Karena orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu bukan orang Arab. Bilal ibn Rabah, orang mana? Ethiopia. Suhaib Ar-Rumi, orang mana? Romawi. Kemudian di sini Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, Persia. Dan tiga-tiganya orang awal-awal masuk Islam. Justru orang Arab belakangan. Maksudnya rame-ramenya orang Arab masuk Islam itu setelah Fatu Mekah. Tapi yang awal-awal justru orang luar gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa hidayah itu harus dikejar. Kemudian istiqomah di atas hidayah, kemudian mati di atas hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum.